wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian pekanan kita di Sabtu yang penuh dengan keberkahan dan di waktu yang membahagiakan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur dengan kesungguhan syukur kita kepada Allah atas semua karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Baik karunia lahiriah atau zahiriah maupun karunia batiniah. Yang kedua, karunia ini merupakan min fadlillah, merupakan fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang menjadi hamba pilihan Allah. Hingga sampai pagi ini kita bisa duduk ya, di majelis ilmu, di majelis yang Allah membuat majelis di langit, kemudian Allah membanggakan siapapun yang duduk di majelis yang ada di bumi. Dan Allah membanggakan siapapun yang duduk di majelis di bumi, Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Dan ini menjadi kebaikan. Dan disitulah yang kemudian kita mengenal dan memahami bahwa sungguhnya ada di antara orang-orang yang soleh, di antara orang soleh di bumi itu cukup dikenal, cukup kalau dikenal, kalau bahasa sekarang apa? Viral di langit, gitu ya. Makanya kalau yang namanya kebaikan itu ya kita kalau toh dikenal di bumi sekedarnya saja, tetapi kita berharap kebaikan kita itu karya keimanan kita ini kita itu viral di langit, gitu ya. Amin. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena di sana ada doa, gitu ya. Ada doa. Doa yang dipanjatkan oleh setiap malaikat yang mendengar kabar dari Allah dan malaikat Jibril tentang sesiapa di bumi ini yang Allah banggakan dan Allah cintai, gitu ya. Maka jika hari ini kita masih bisa hadir di majelis ilmu ini sekali lagi min fadlillah. Ini adalah fadilah. Ini adalah karunia. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Karena mungkin di pagi ini ada loh yang tidur lagi, ada ya. Gitu ya. Ya. Kita kalau misalnya tidur saat di majelis ya nggak apa-apa. Mungkin jenengan ada yang ngantuk tidur saja. Iya. Cuma mengurangi apa? Mengurangi fadilah. Kan itu. Ya, keutamaannya jadi berkurang. Tetapi pahalanya tetap banyak, gitu ya. Jadi kayak gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersoleh dan salam sungguh Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ya. Alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita. Tema kita masih amalan yang keberapa? 4.
keempat, yaitu tentang apa? Al-muraqabah wal inabah. Jadi fadilatul muqarrabah wal inabah, gitu ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang memakna ya, kalau maknawiyahnya. Memakna muqarrabah wal inabah. Apa makna muqarrabah dan inabah? Sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas dan kita masuk sekarang pembahasan lebih detail lagi tentang apa? Tentang muraqabah. Tentang apa? Muraqabah. Ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari yang lalu ya. Menurut keterangan dari Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Ghazali bahwa yang disebut dengan muqarrabah itu lebih dekat dengan konsep apa? Ihsan. Konsep apa? Ihsan. Gitu ya. Ya, ihsan itu dalam tahapan-tahapan beragama, maka ini tingkatannya paling tinggi. Gitu ya. Kan agama kita itu Islam itu punya 3 tingkatan. Nah, tingkatan yang paling tinggi disebut ihsan. Jadi Islam, di atasnya Islam iman, dan di atasnya iman apa? Ihsan. Gitu ya. Nah, ihsan inilah yang dimaksud dengan muraqabatullah. Baik muraqabatullah secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena ihsan itu ta'budallah ka'annaka tarahu, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim begitu. Nabi SAW bersabda bahwa ihsan itu ta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, kita itu beribadah kepada Allah seolah-olah apa? Melihat Allah. lihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, dan apabila kita tidak bisa melihat Allah, fa'innahu, maka yakinlah yaroka Allah Melihat kita. Itulah. Nah, kita. jadi seperti itu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah apa ya? Kita akan bahas ini ya. Kira-kira ini ya. Dan di antara bentuk muraqabah itu, mohon maaf, di antara dalil ya yang sudah kita bahas kemarin, ada satu dalil ya. Ada satu dalil yang kemarin apa namanya kita bahas ya, yaitu surat Al-Ahzab ya, surat 33 ayat 52. Masih ingat nggak? Niku dalil ingkang kita bahas terkait dengan muraqabah. Satu itu kemarin sudah kita bahas. Surat Al-Ahzab niku surat keberapa? 23. 43. 33 ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman di akhir ayatnya, gitu ya. Di akhir ayat. Karena ayatnya ini akan agak panjang toh. Nah, gitu ya. Jadi di situ wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, gitu ya. Ya. Dan dialah Allah yang Maha mengawasi segala sesuatu. Nah, gitu ya. Bahkan kemarin kita membahas bahwa muraqabah itu dimaknai dengan apa? Yang Maha memperhatikan apa yang diperhatikan. Dari sinilah makna muraqabah bagi seorang hamba apa? Dengan demikian apa? Makna muraqabah bagi seorang hamba. Muraqabahnya hamba kepada Rabbnya, kepada Allah, berarti apa? Yaitu jiwa atau nafsun yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Gitu ya. Dari sinilah gitu ya. Hendaknya setiap kita, setiap orang muslim merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Kenapa? Tadi karena Allah Maha memperhatikan apa yang diperhatikan, kan itu kan? Nah, di antara yang diperhatikan siapa ya kita, kan itu ya. Nah, coba sekarang dibaca. Yang diperhatikan itu apa toh? Gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu. Bentar ini.
Mungkin yang sudah aktivitas bisa di-mute ya. Ya. Sampai mana tadi kita? Membaca Al-Quran. Dalil. Membaca tadi belum ada. Dalilnya. Oke, baik. Sekarang kita buka dalilnya ya. Ternyata Allah Ta'ala itu ya, itu senantiasa mengawasi kita dari yang terkecil sampai kepada yang Terbesar. besar. Semuanya diawasi. Ya. Ya. Dalilnya apa Ustaz? Ini dalil yang kedua untuk muraqabah, yaitu surat Saba ya. Surat apa? Surat Saba. Surat Saba niku apa namanya? Surat Saba niku surat apa? Surat keberapa? 34. Ya, coba dibaca surat Saba ayat yang ketiga. Surat Saba ayat yang ketiga ya. Nah, coba dibaca. Ya. Waqala alladzina kafaru itu awalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru la taqina syam. Qul bala wa rabbi la taqtiyannakum alimil ghaib. Anhu misqalu darratin fis samawati wala fil ardh. ولا في الأرض ولا أشعر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang tahu yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun sebesar cahaya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar. Memang yang tertulis dalam kitab ini, Allah Allah marhamna bil Quran ya. Dalil yang kedua tentang muraqabah ya. Di situ ada kalimat apa? Ya. Dalam ayat ini yang menunjukkan muraqabah yang mana? La ya'zubu anhu ya, misqal. di situ ada kalimat ya. Di situ ada kalimatnya itu ya. Jadi la itu kan tidak ada ya. Tidak ada yang tersembunyi. Ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah sebesar zarah pun gitu ya. Ya, baik yang ada di langit ya maupun ya ini ya. La ya'zubu anhu misqala darratin fis samawat wala itu. Tidak ada yang tersembunyi-sembunyi walaupun sebesar sebesar zarah itu diketahui, apalagi yang besar ya gitu ya. Kecil sekali aja diketahui, apalagi yang besar. Nah, di sini sekali lagi memang kita butuh pemahaman dan keyakinan untuk bisa mempraktikkan muraqabah. Gitu ya. Maka bagi kita ketika kita itu merasa melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah, inilah yang kemudian disebut dengan ihsan tadi. Gitu ya. Kita nggak pernah terlepas dari perkara-perkara yang dilihat oleh Allah. Gitu ya. Ya, gitu. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa? Ya, setiap rahasia. Kita harus punya keyakinan gitu.
Allah Ta'ala mengetahui setiap rahasia. Karena Allah itu maha tahu terhadap segala perbuatan kita. Bahkan hal-hal yang apa tadi? Sebesar zarah atau lebih kecil dari itu. Nah, terkait dengan hal itu, biar menguatkan lagi untuk merokobah kita kepada Allah, ada dalil yang ketiga, yaitu surat Al-Hadid ayat 4. Dibaca lagi surat Al-Hadid ayat yang keempat. Surat Al-Hadid surat yang keberapa? 57. 57. Dibaca ayat yang keempat. Walladzi khalaqas samawati. Ayo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma balighu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yaghruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allahumma Alhamdulillah. Perhatikan para santri yang mulia, yang menunjukkan merokobahnya Allah itu di dalam kalimat ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan Allah mengetahui apa-apa yang keluar dari bumi. Gitu ya. Wa ma yanzilu minas sama, Allah Maha mengetahui apa-apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang naik ke langit. Nah, itu. Coba, berarti kira-kira ada nggak di langit dan bumi ini yang aman dari penglihatannya Allah, yang tidak terlihat oleh Allah, ada tidak? Tidak. Tidak. Wong yalij fil ard yakhruj fil ard, itu ya. Allah tahu yang masuk ke bumi, Allah tahu yang keluar dari bumi, Allah tahu yang zil minas sama, Allah tahu yang turun dari langit, Allah tahu yang ya'ruju, yang mi'raj ke langit, yang naik ke langit. Contoh misalnya, kalau kita duduk di majelis ilmu, kemudian zikir, penuh keikhlasan, mendengar ayat Allah dibaca, itu ada yang naik ke langit. Gitu ya. Jadi ada cahaya kebaikan yang kemudian mi'raj. Mi'raj itu ya'ruju tadi, ya'ruj. Ya, akar kata sama mi'raj. Allah tahu gitu ya. Jadi kan kalau misalnya sekarang sedang duduk, jadi kan sadar nggak kira-kira ada malaikat yang menyaksikan dan keluar dari tubuh penjaringan itu kristal cahaya dari kebaikan yang duduk di majelis ilmu yang naik ke langit. Gitu. Gitu ya. Jangan menyangka duduknya kita di situ tidak ada kristal kebaikan yang naik ke langit, ada dan terlihat jelas oleh para malaikat. Kan itu. Kemudian ada kalimat berikutnya yang menunjukkan muqarabah apa? Wa huwa, dan dia Allah ma'akum, bersama kalian. Aina ma kuntum, nah ini dia. Dimanapun kamu berada.
Ketika sendiri, Allah bersamai. Ketika bersama dengan kawan-kawan, Allah bersamai. Ketika di rumah, di jalan, dimanapun Allah bersamai. Wong kalimatnya ainama, untuk dimanapun kamu berada. Nah, gitu. Terus kira-kira siapa ya yang merasa aman dari penglihatan Allah sehingga dia merasa aman berbuat maksiat kepada Allah? Bagi mereka yang punya pemahaman muraqabah yang tinggi, tentunya sudah nggak ada tempat lagi untuk bersembunyi dari penglihatan Allah. Apalagi dipertegas dengan kalimat terakhirnya wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, ayat yang keempat surat Al-Hadid ini adalah bahwa Allah itu Maha mengawasi dan Maha menyaksikan semua perbuatan kita, kapan saja dan di mana saja, di daratan maupun di lautan, di waktu malam hari maupun siang hari, di rumah maupun di tempat umum, gitu ya. Disitulah maka menunjukkan apa? Ya, Allah apa? Allah itu mengawasi kita, gitu ya. Seringkali kan kita itu apa ya, bahasanya apa ya? Seringkali kita itu lebih memperhatikan sedang diawasi. Jenengan begini. Jenengan itu kalau lagi bekerja nih di sana, kira-kira kondisi pekerjaan jenengan gimana? Perbedaannya dengan ketika bos jenengan di rumah melihat jenengan bekerja atau ketika bos jenengan tidak di rumah? Santai Ketika sedang dilihat gimana? Sedang di rumah, jenengan laki-laki dilihat gitu, jenengan gimana? Saya sama saja, ada tidak ada sama saja. Ada dan tidaknya sama saja. Oh ya, dan itu. Masa toh Bu? Alhamdulillah. Atau ya, masa dikit aja nggak ada santainya kalau nggak ada? Nyantai masih di rumah ya tetap nyantai Iya Ustaz, cuma nanya ya Allah. Nah, maksud Ustaz begini. Ya, ada kalanya ya. Berarti itu orang-orang ini kalau ada dan tidaknya itu sama aja, itu orang kelainan namanya. Kalau konsep umumnya kalau ada kita itu rajin, kalau nggak ada santai. Itu konsep umum loh ya. Kalau misalnya kok ada dan tidaknya kok sama, itu kelainan. Itu majikannya yang baik, Ustaz, terlalu baik. Iya. Ya maksudnya salah satu kelainannya di situ, salah satu kelainannya. Rasa membela terdiri terus gitu loh, ya Allah. Ada yang bela. Ustaz cuma ngasih contoh. Nah, ini kan contoh muraqabah. Contoh muraqabah terkait dengan biar kita mudah memahami gitu. Nah, maka begini, maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu pernah bersabda terkait dengan apa? Asyirkun al-khawiyyu, tentang itu. Syirik yang samar. Gitu ya, tentang syirik yang samar. Jadi kalau kita itu sholat sebenarnya apa? Ta'budallah ka'annaka tarahu, kan begitu kan? Kalau kita sholat seolah-olah kita melihat Allah, kan gitu ihsan itu. Ya. Tapi bagaimana kalau sholat itu biar dilihat orang lain? Disitulah disebut dengan asyirkun al-khawiyyu, syirik yang samar. Maka Rasulullah SAW bersabda, asyirkun al-khawiyyu an yaku marrojula yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yaro min nadari rajulin.
yang disebut dengan syirik yang samar adalah seorang yang berdiri kemudian mengerjakan sholat, lalu ia membagus-baguskan sholatnya karena ia tahu ada orang yang sedang melihatnya. Nah, gitu. Ya, tadi perumpamaannya seperti kita lagi kerja di tempat bos. Bos lihat, oh kita bagus-baguskan itu kerjaan kita. Begitu bos pergi, santai dulu itu namanya itu umumnya begitu gitu loh. Iya Ustadz. Iya gitu. Semua jadinya mau pembela diri apa pokoknya kayak gitu. Gak ada sampai sebentar. Iya gitu dah. Gitu ya. Santainya ngumpet. Lah iya. Makanya kan ada yang misalnya di telepon, Ustaz nelpon santri misalnya atau manajemen. Habis itu manajemen SMS. Tat, bos di rumah Tat nggak bisa nerima telepon katanya. Agak menjauh, Ustaz. Agak menjauh dari majikan. Ya. Jauh. Itu termasuk alasan. Ngumpet-ngumpet Ustaz. Iya. Kan tetap tahu kalau lagi telepon, tapi agak menjauh, agak simpan kan gitu. Iya. Nah, itu contoh apa tadi? Muraqabah. Itu kalau oke, contoh muraqabah lainnya. Jadi begini. Jadi ini ada kisah, tapi kisahnya sebenarnya nyata, tapi buat pelajaran kita. Jadi ada seorang ibu-ibu lagi di halte bus, dia di stop bus ya. Di bus stop itu dia mau naik bus, nungguin bus mau. Tiba-tiba ada seorang pemuda jalan ke situ, tahu ibu di situ bawa tas gitu ya. Kelihatannya ibu ini kayaknya ibu ini orang yang ini ya, orang yang berduit atau apa gitu. Hanya pemuda ini deketin, tiba-tiba dia langsung dia ngambil dompetnya di tasnya. Ketika ibu ini lengah. Begitu dompetnya sudah diambil, dia nggak sengaja ngelihat ke atas, ngelihat ke atapnya halte. Iya, tiba ada tulisan. Ya, halte ini diawasi oleh CCTV. Kemudian dia lihat itu kameranya kok lampu LED-nya merah itu kelap-kelip. Oh, ini sedang aktif. Nah, gitu kan. Ngelihat itu dia langsung berubah pikiran anak muda ini. Terus kemudian dia taruh di bawah dompetnya dan dia menempuk pundak ibu itu. Bu, dompetnya jatuh. Gitu, nggak jadi dia mencuri. Gitu ya. Karena ada CCTV. Karena tadi, jadi ini ada pemuda itu dalam pikirannya gimana? Oh, ada yang lihat, ada yang ngawasi. Gitu. Makanya dompetnya ditaruh di bawah, di sampingnya bawah gitu. Kemudian dia nepuk pundaknya ibunya. Bu, mohon maaf itu dompetnya jatuh. Pasti ibunya, terima kasih nak gitu ibunya itu pasti gitu. Gitu ya. Dia nggak tahu kalau itu modus gitu. Nah, itu ya. Itu maksudnya contoh. Nah, kita itu sebenarnya kalau penglihatan bos itu terbatas, penglihatan CCTV Terbatas. Nah, kita itu dalam ilmu muraqabah itu kita diajarkan bahwa penglihatan dan pengawasan Allah itu tak terbatas. Bahkan apa? Bahkan Allah tahu apa yang kita Tidak tahu. Ya, yang kita tidak tahu. Allah Maha tahu apa yang kita zahirkan maupun yang kita batinkan. Jadi gitu. Nah, dari sinilah diri yang dimuliakan Allah, kita perlu adanya yang disebut dengan mental muraqabah. Ya. Mental apa? Muraqabah. Nah, maka suatu hari Abdullah ibnu Mubarak yang kemudian kita kenal dengan Ibnu Mubarak ya. Itu dia pernah memberikan nasihat kepada seorang rajulan, memberikan nasihat kepada seorang laki-laki.
Bagaimana nasihatnya? Nasihatnya adalah wahai rajul, selalulah kamu memuraqabah kepada Allah. Gitu ya. Nasihat Ibnul Mubarak. Selalulah kamu memuraqabah kepada Allah. Kemudian si Rijal itu, laki-laki itu bertanya. Ya, bertanya kepada siapa? Ibnul Mubarak. Bertanya adalah apa namanya? Bagaimana caranya gitu ya. Jadi bagaimana, apa yang dimaksud dengan memuraqabah kepada Allah itu gitu ya. Kemudian Ibnu Mubarak menjawab, yang dimaksud atau ya makna dari memuraqabah kepada Allah adalah kita itu apa? Kita itu seolah-olah selalu melihat Allah. Seolah-olah selalu melihat Allah. Iya, gitu. Adik gitu. Jadi kan kita merasa, berarti kalau begitu kita senantiasa merasakan kehadiran Allah. Baik di setiap waktu maupun di setiap tempat ya. Ini memang aslinya ini pelajaran, kalau muraqabah itu sebenarnya pelajaran levelnya udah level tinggi gitu ya. Lalu jenengan kan levelnya udah level tinggi. Udah bertahun-tahun ngaji toh. Amin. Tentunya beda orang yang ngaji sama yang enggak, beda enggak? Insya Allah beda. Iya. Kan gitu. Panjenengan apa enggak sadar tumpukan pahala yang jenengan lakukan selama ini? Walaupun jenengan tidak ngitung gitu. Kalau jenengan ikhlas duduk di majelis ilmu itu, fadilahnya besar sekali kan itu. Dan mereka yang sampai kepada level muraqabah itu, mereka yang merasakan kehadiran Allah, selalu merasakan kehadiran Allah di setiap waktu, setiap kesempatan yang dia lalui ya. Ya. Karena tadi Allah itu benar-benar maha mendengar dan perhatikan semua yang kita lahirkan maupun yang kita batinkan. Semua yang terlintas dari dalam pikiran kita, semua gerakan anggota tubuh kita, semuanya Allah lihat. Iya, gitu ya. Maka dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ya. Nah, itu ya. Ayat 128. Tadi Ustaz baca ya dalam mukadimah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allahumma arhamna bil Quran. Sungguhnya Allah bersama alladzi orang-orang ittaqau, orang-orang bertakwa. Walladzi dan bersama orang-orang hum mereka. Siapa? Muhsinun. Orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Kan itu. Nah, ketika seperti ini ya, ketika dalam diri, kalau seorang itu merasa dibersamai oleh Allah, karena dia itu bertakwa dan karena dia itu melakukan apa? Baikan, maka dia mendapati dirinya dalam level ma'iyah khasyah namanya. Dia mendapatkan apa namanya ya? Kayak semacam penghargaan, bintang penghargaan dari Allah, namanya ma'iyah khasyah. Ya, ma'iyah khasyah. Ma'iyah itu adalah Allah selalu mendampinginya. Khasyah itu khas itu spesial, istimewa, khusus. Jadi Allah itu mendampinginya dan hamba itu merasa didampingi Allah secara khusus. Kalau kira-kira kalau bicara tentang perhatian yang umum sama perhatian khusus itu apa namanya, tingkat kapasitas dan intensitasnya jauh mana? Banyak mana? Banyak yang khusus. Khusus.
Nah, bagi mereka yang bertakwa dan walladzina hum muhsinun, bagi mereka yang muhsin, maka Allah itu memberikan level kepada hamba itu ma'aya khasyah. Dan mereka yang mendapatkan level ma'aya khasyah ini, mereka adalah orang-orang yang akan meraih nasrullah, meraih pertolongannya Allah, mendapatkan bantuan dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu ya. Nah, sebelum selanjutkan Ustadz mau bertanya nih, waktunya masih ada? Masih. Ya, Ustaz. Oh, sudah habis. Masih banyak Ustaz. Banyak. Oh ya. Banyak Ustaz, setengah jam Iya. lagi. Oh, setengah jam lagi. Oh, ya. Yeah. Oh, itu yang barusan ngomong setengah jam lagi kayak orang Banyumas aja. Padahal orang Kendal ya. Orang Kendal. Oke. Berikutnya kita akan masuk. Kalau begitu, kira-kira kalau ditanya kita pengen nggak menjadi orang yang mendapatkan ma'iyah khasyah? Pengen betul? Pengen. Nah, kalau pengen mendapatkan piala reward dari Allah namanya ma'iyah khasyah, maka kita harus apa? Harus menumbuhkan sifat dan mental muraqabatullah. Gitu. Harus memiliki sifat dan karakter mental muraqabatullah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menumbuhkan sifat dan mental muraqabatullah. Nah, itu ya. Caranya kira-kira gimana? Menurut jenengan gimana? Biar jenengan itu memiliki sifat dan mental muraqabatullah. Menurut jenengan gimana? Mendekatkan diri pada Allah, Ustaz. Mendekatkan diri kepada Allah. Napa malih? Jauhkan larangan. Menjauhkan larangannya Allah. Napa malih? Selalu menyebut nama Allah. Selalu menyebut nama Allah. Ya, terus napa malih? Yang kalau belum sampai ke jawabannya Ustadz bilang napa malih. Selalu memperbaiki diri, Selalu memperbaiki diri. Terus napa malih? Biarin pokoknya banyak dulu. Merasa diawasi. Sangka kepada Allah. Apa Bu? Berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah gitu ya. Jadi dulu itu misalnya dulu gimana, sekarang gimana, ya apapun keadaan kita berprasangka baik kepada Allah. Itu nggih? Nggih. Nah, kan ada santri itu. Dulu nggak pernah ngaji, sekarang ngaji gitu. Ada. Nggak, jangan disebutin namanya. Dia itu salah satu orang Indramayu itu. Oh, ya. Gitu ya. Maka kalau kita berprasangka baik kepada Allah. Nah, sekarang kan pertanyaannya apa toh? Bagaimana cara menumbuhkan sifat dan mental muraqabah? Kan itu. Bagaimana biar kita itu punya mental muraqabatullah. Nah, ya. Keberadaan Allah. Apa? Kenapa yang terakhir tadi diulang? Berlari menuju Allah. Berlari menuju Allah. Waduh. Larinya lari kecil pun lari besar. Lari besar dan lari kecil. Oh iya. Selalu merasa kehadiran Allah dalam segala kondisi. Oh iya, merasakan kehadiran Allah. So, luar biasa ya. Kalau pinter-pinter gini pasti itu santrinya Ustaz Abu itu. Jadi, ya. Baik, kita buat sebuah kitab judulnya Taujih Nabawi. Ada kitab judulnya apa? Taujih itu nasihat level tinggi itu taujih. Nabawi itu dari Nabi. Dalam kitab ini Syekh Dr. Sayyid Muhammad Nuh, penulisnya itu ya. Beliau menerangkan kepada kita tentang bagaimana cara menumbuhkan sifat dan mental muraqabatullah. Dan di kitab itu Syekh Dr. Sayyid Muhammad Nuh
mengkategorikan atau menjelaskan bahwa cara menumbuhkan sifat dan mental muraqabatul itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Nah, yuk kita pahami ini biar nanti kita bisa apa? Bisa mengamalkan, bisa melaksanakan, biar kita mendapatkan apa tadi riwayatnya apa? Ma'iyah khasyah. Ma'iyah khosoh. Ya, ya. Nah, Syekh Dr. Syed Muhammad Nuh ini menjelaskan ada dua cara agar kita itu memiliki mental muraqabatullah. Cara pertama adalah, perhatikan, cara pertama adalah dengan namanya binaul yakin, ya, gitu ya. Apa itu? Membangun keyakinan yang sempurna bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala yang dirahasiakan dan segala yang nyata atau segala yang nampak. Nah, itu pertama. Jadi cara pertama adalah, satu ulang ya. Kan bengong ya. Punya ibu syuting nggak ya? Sampun mboten bengung. Sampun Ustaz. Nggih. Tadi sampai mana Ustaz jelasinnya? Binaul yakin. Oh, ya, Cara betul. pertama. Cara pertama yaitu membangun keyakinan yang sempurna bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala yang kita rahasiakan maupun segala yang tampak atau yang kita nyatakan, gitu ya. Nah, dalilnya apa? Apakah ada dalilnya Ustaz? Ada, yaitu surat yang ke-6. Surat apa nih, Bu? Surat Al-An'am, surat apa? Surat ke-6, ya. Coba dibaca, dibuka surat Al-An'am, ya. Ya. Ayat yang ketiga. Monggo diwas. Yang lain, salah satu membaca, yang lainnya menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Artinya, dan dialah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Allahumma rahmatullahi Quran. Masya Allah ya. Jadi poinnya di sini apa? Ya, pertama penegasan bahwa Allah itu zat yang disembah. Baik disembah oleh penduduk langit maupun penduduk bumi. Itu ya, itu penegasan pertama. Maka akhirnya apa? Kenapa Allah kayak begitu? Karena ya'lamu sirrakum, karena Allah itu Maha mengetahui apa yang kita sirkan. Sir, apa sir nih? Rahasia, sembunyikan. Sembunyikan atau rahasiakan gitu ya. Maka dulu kan ada istilah nikah siri gitu, ya. Berarti nikah ngumpet-ngumpet. Sekarang pun masih ada. Oh, sekarang masih ya ada. Nikah yang dirahasiakan. Nah, nikah kok dirahasiakan tuh ya harus dikabarkan ya. Dirahasiakan dari istri pertama biasanya. Maria paham banget nih, Paham sekali. Lah umumnya begitu. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi Allah mengetahui yang kita sirkan, yang kita
sembunyikan. Wa jaharakum, yang kita jaharkan. Jaharkan itu, jahar itu yang nampak. Allah Maha mengetahui baik yang kita sembunyikan maupun yang kita tampakkan. Yang ketiga, Allah tahu ya'lam apa? Ma taksib, apa-apa yang kita usahakan. Maka dari surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 3 ini, di sini ada yang disebut hakikat muraqabah. Hakikat apa? Muraqabah. Bagaimana hakikat muraqabah itu? Ya, ketika ada perkara yang terhunjam di dalam hati kita, bahwa dirinya itu benar-benar merasa apa? Malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia sedang melanggar larangannya Allah. Dia malu dilihat oleh Allah ketika dia meninggalkan perintahnya Allah. Kan itu. Maka ada seorang ulama namanya Al-Munawi, ya. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana nasihatnya? Sungguhnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seorang diri jauh lebih tinggi derajatnya, ya, lebih mulia daripada takut kepada Allah ketika dalam keadaan terang-terangan. Maksudnya begini, kalau kita ketika kita lagi di majelis duduk bersama saudara-saudara kita, ya, saat itu tumbuh rasa takut kepada Allah, dan itu baik. Itu baik karena memang bahasanya apa? Lingkungannya mendukung. Ya, gitu ya. Tapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu ketika kita merasa takut kepada Allah ketika kita seorang diri. Kan kita seringkali kebalikannya, ya. Kalau lagi sendiri merasa aman, bebas berbuat apapun. Gitu napa mboten jenengan? Mboten. Nggih. Inggih. Inggih napa mboten kok? Mboten inggih. Berarti Mboten klentu, Ustaz. Berarti Mboten klentu. Mboten itu tidak. Inggih itu iya. Tidak iya. Tidak salah maksudnya. Iya. Gitu ya. Maka di sini hakikatnya. Gitu. Jadi kita suruh takut kepada Allah tatkala kita sendiri maupun tatkala kita bersama dengan saudara-saudara kita. Itu cara pertama, pemahaman bahwa ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibu. Itu hakikatnya. Akan muraqabah di situ kita punya pemahaman yang menghunjam dalam hati kita bahwa Allah benar-benar mengetahui apa yang kita sirkan, apa yang kita sembunyikan maupun yang kita nyatakan atau kita tampakkan. Bahkan Allah mengetahui apa? Ma taksibun. Apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita usahakan. Jadi gitu. Ya. Itu cara pertama, cara menumbuhkan mental sifat dan mental muraqabah, yaitu apa? Kita punya membangun binaul yakin, membangun keyakinan yang sempurna bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala yang kita rahasiakan maupun segala yang kita nyatakan. Nah sekarang dalam Taujih An-Nabawi ini Asy-Syaikh Dr. Muhammad Nuh ini memberikan cara kedua. Bagaimana cara menumbuhkan mental dan sifat muraqabah? Cara keduanya apa? Cara keduanya adalah menanamkan keyakinan. Kalau tadi cara pertama membangun keyakinan. Kalau yang kedua menanamkan keyakinan. Yang kedua menanam keyakinan apa? Menanamkan keyakinan bahwa Allah SWT akan menghitung dan menghisap segala sesuatu meskipun itu hal-hal yang terkecil. Gitu ya. Maka ada nasihat dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Sahabat Nabi yang menantunya Nabi, ya, sepupu dan menantunya Nabi.
yaitu siapa? Ali Ya, Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah memberikan nasihat kepada kita tentang memakna dunia. Apa sih makna dunia itu? Makna dunia itu apa? Dunia, dia bilang, dunia itu apa? Dunia itu yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Ya, diulang oleh jenengan. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. ya. Berarti kita kan nggak bisa merasa aman. Maksud merasa aman sehingga kita apa? Bisa berbuat semau kita gitu. Nggak bisa. Karena segala sesuatu yang halal itu akan dihisab oleh Allah, dan segala sesuatu yang haram akan diazab oleh Allah. Gitu. Nah, gitu. Disitulah maka kita bisa menanamkan keyakinan bahwa Allah Ta'ala akan menghitung dan menghisab segala sesuatu. Dari yang terkecil sampai yang Besar. Nah ya, itulah kemarin ketika Ustadz posting di grup kajian itu tentang rapot, tentang apa? Alkitab, tentang buku catatan amal perbuatan. Ya, jadi tidak ada yang terlewatkan. Semua tercatat dengan baik di kitab itu. Nah, sekarang yuk biar lebih jelas. Jadi baca dalilnya surat ke-18. Surat apa nih, Bu? Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 49 di bawah. Wa wudi'al kitab. Awalnya itu ya. Monggo Mbak yang sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Artinya, dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Allahumma arhamna bil Quran. Sampun Ustaz. Ustaz Timur. Oke, mohon maaf. Ustaz ulangi. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa sungguh segala perkara yang kita lakukan semua akan dihisap. Gitu. Dan bentuknya apa? Hisap itu ada namanya barbuknya ya kalau sekarang istilahnya. Barang buktinya. Alat buktinya apa? Catatan. Kitab, catatan itu. Karena semua yang kita lakukan akan tercatat seperti sekarang ini.
kira-kira yang kita lakukan sekarang tercatat Mbak? Tercatat. Ya, setelah tercatat diapain? Disimpan rapi. Setelah Dilaporkan. tercatat dihisap. Dihisap dulu, dilihat tuh niatnya benar nggak, hatinya lurus nggak, pikirannya jernih nggak, duduknya sempurna nggak. Itu kan nggak dilihat sama gurunya, itu kira-kira menutup aurat nggak, kayak gitu-gitu. Itu dihitung nanti, dihisap. Jangan pernah kita merasa wah ini cuma online, si samping nggak apa-apa. Itu tak? Nah, kenapa? Karena semuanya apa? Semuanya wawutil kitab, semua ditaruh di kitab itu. Nah, gitu ya. Ditaruh kan gitu ya. Maka ada kalimat apa di situ? Ya. Ya wailatana gitu sebenarnya. Nah, gitu ya. Apa artinya? Itu ya wailatana, ya wailatana itu kalimat penyesalan namanya. Mereka yang celaka di kampung akhirat itu selalu menggunakan kalimat ya wailatana gitu ya. Aduhai celakalah kami, itu kan? Malihadal kitab, gitu ya. Kitab apakah ini, gitu ya? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa as-shaha. Kitab yang tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula yang meninggalkan yang besar. Illa ahsyaha, melainkan dia catat semuanya tercatat, tidak ada yang terlewat. Kan itu. Kira-kira gimana kita? Kira-kira kita catatan amalan kita gimana ya? Yang pernah mikir betul? Catatan amalku kayak apa ya di kitab itu ya? Pernah mikir nggak Tan? Pernah. Terus gimana? Habis mikir gimana? Gelisah. Gelisah. Iya. Khawatir gitu ya. Nah itu cakep sekali kegelisahan itu hari ini. Kalimat ya wailatana itu kalau terjadi hari ini bagus sekali. Karena masih ada kesempatan untuk apa? Islahun nafsu, memperbaiki diri. Tapi kalau sudah ketika kita menerima kitab itu dan kemudian baru kita mengatakan ya wailatana gitu ya. Berarti celaka benar kita. Karena kalau sudah menerima kitab pasti sudah di kampung akhirat. Maka ayo kita itu sebelum menerima kitab yang sebenarnya nanti, kita sekarang seolah-olah yuk kita buka kitab catatan amal perbuatan kita. Kita hitung-hitung kira-kira banyak amal baiknya atau amal buruknya. Kira-kira ngerasani guru berapa banyak. Kan itu. Pernah nggak ngerasani gurumu? Pernah. Nah itu dia. Tapi yang baik-baik Ustaz. Ya jenenge yang ngerasani. Kan itu ya. Nah gitu. Nah dalil ini menunjukkan kepada kita ya wa wajadu ma'amilu hadiro. Jadi kita itu akan mendapati semua yang kita kerjakan itu hadir itu ada di situ semua. Jadi nanti kita bingung, dulu nih saya sudah lupa loh, kok ada di sini ya gitu. Kita malah sudah lupa apa yang pernah kita lakukan, itu ada semua di situ. Maka Allah berfirman wala yatlimu rabbuka ahada, dan Allah sekali-kali tidak menzalimimu. Itu ya. Ya Allah. Kita berharap kepada Allah ya. Kira-kira gimana ya? Kita malu nggak sih? Malu, Bicara kalau toh dibuka hari ini pasti kalau Ustadz ya Ustadz sendiri pasti malu banget. Kalau tidak dibuka. hanya malu Ustadz. Kan itu. Kan bagi mereka yang
berusaha memperbaiki diri, dia akan apa ya, merasa dirinya belum baik terus, gitu ya. Ustaz. Dan itu menurut Ustadz lebih baik daripada orang yang merasa sudah Baik. gitu ya. Kalau orang yang merasa sudah baik, dia tidak akan berusaha terus menjadi baik. Tapi kalau merasa belum baik, dia akan terus berusaha memperbaiki Diri. Ya kalau bahasanya, kalau kita berapa lama lagi sih tinggal di bumi? Kalau hitungan puluhan tahun itu juga nggak lama. Gitu kan? Setelah itu kita akan menikmati tanaman-tanaman yang kita tanam di bumi ini sepanjang tahun, sepanjang waktu di kampung akhirat. Yang baik ya dapat kebaikan kita. Yang buruk kita dapat keburukan. Nah kalau kita memang makomnya begitu, ada yang baik, ada yang buruk. Gitu tak? Ya jangan sampai kita itu ya bahasanya karena kita paham kita itu banyak kelemahannya sehingga kadang baik, kadang buruk gitu ya. Kita ya harus berusaha bagaimana baiknya itu lebih banyak daripada Buruknya. Nah itu. Nah, biar apa? Nanti kan ditimbang itu. Kalau timbangan namanya yaumul mizan. Setelah dihisap kemudian dimizan, kan gitu kalau tahapan di kamu akhirat. Setelah dihitung kemudian ditimbang. Setelah dihitung kemudian Ditimbang. Kira-kira yang amal hasanah sama amal sayyi'ahnya banyak mana? Hasanah. Hasanah? Yakin? Yakin. Berharap Ustaz. Oh, kirain yakin banyak, ternyata baru berharap. Yeah. Nah, maka biar harapan kita terwujud, ayo kita apa ya, kita pupuk, kita tumbuhkan dari sekarang kebaikan itu. Kan itu. Maka kalau kita ikut ngaji gini kan memang akhirnya apa? Kita terinspirasi, termotivasi untuk memperbaiki diri. Ya, insyaallah. Nah, lebih jauh kita akan belajar dari para salafus saleh. Ya, kita akan belajar dari orang-orang di zaman Nabi, para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka itu mempraktekkan muraqabah biar menjadi baik. Yang pengen nggak belajar dari mereka? Pengen, Ustaz. Insyaallah, bagaimana tentang salafun saleh atau salafus saleh, bagaimana mereka mempraktekkan sifat dan mental muraqabatullah ini, insyaallah kita bahas di pertemuan Sabtu yang akan datang. Ya, semoga kita diberikan umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kita diberikan rezeki berupa kemudahan memahami ilmu Allah dan kemudian untuk apa? Mempraktekkan atau untuk mengamalkan apa? Mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum fastabiqul khairat billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Tersun atas ilmunya. Terima kasih atas waktu dan ilmunya Ustaz.